Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang demikian keadaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini ya begitu banyak nikmat yang bisa kita rasakan. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama memanfaatkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk menambah kebaikan kita bersama. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah perintahkan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwasanya menuntut ilmu atau belajar tentang ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, maka dari situ para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita ya memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk semakin menambah ilmu, menambah kebaikan dan menambah keimanan. Terlebih pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya Allah, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan ya di jilid kedua pelajaran ketiga sampai kepada latihan yang ke-8. Nah, dan sekarang insya Allah kita lanjutkan kepada latihan ke-9. Nah, silahkan bukunya dibuka halaman 23. Ya, latihan ke-9. Perintah dari mu'alif di sana untuk latihan ke-9 ini, beliau mengatakan ya, Iqra' ma yali, bacalah yang berikut ini. Tsummaktubhu, kemudian tulislah. Ya, tulislah ma'a kitabatil arqam, ya, dengan menuliskan nomor-nomor al-waridah yang terdapat fihi di dalamnya bil huruf, dengan hurufnya. Nah, jadi ini kita disuruh mengganti atau menulis ulang ya latihan 9 ini dari nomor 1 sampai yang terakhir ya nomor 9 ya. 1 sampai 9 ada 9 soal di sana. Nah, di situ kan di masing-masing soal itu ada angka. Nah, angkanya itu kita disuruh mengganti dengan huruf. Ya, seperti apa? Seperti yang ada di latihan 8 di atasnya itu. Ya, insya Allah sangat mudah ya, sangat mudah, hanya tinggal mengganti angka dengan bilangan yang ada di atas itu penulisan hurufnya. Baik, nah untuk itu silakan kepada para pemirsa sekalian ya, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu dan setelah ini nanti insya Allah kita cocokkan jawabannya. Baik, sambil mengerjakan ya, silakan di pause videonya dan kalau sudah selesai kita lanjutkan untuk membahas jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Nah, baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya sekarang kita membahas ya jawabannya. Baik, yang pertama fil fasli ya 19 taliban ya, fil fasli ada 19 talib, di kelas ada 19 siswa. 19 apa? Ya, taliban itu laki-laki ya, berarti di sana bilangnya penyebutannya tis'ata asyara. Ya, jadi fil fasli tis'ata asyara taliban. Tinggal diganti seperti yang di atasnya itu. Nah, kemudian yang kedua, indi khamsata asyara ya, indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyah wa isna asyara kitaban bil lughah faransiyah. Ya. Baik. Tuh. Nah. Terus yang ketiga. Jadi artinya apa nomor 2 tadi? Ya, saya memiliki 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab
dengan bahasa Prancis. Nah, nomor 3 ya, nomor 3 soalnya Ra'a Yusufu alaihi salam fil manami. Apa ini dalam Al-Qur'annya? Kaukaba. Maka ahada asyara kaukaba. Jadi 11 ya, ahada asyara kaukaba. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam melihat di dalam mimpinya ya, itu ada 11 bintang ya, 11 bintang-bintang. Ahada asyara seperti yang di atas ya, tinggal ditulis saja. Taib yang nomor 4 ya. Indi isyruna rialan. Isyrun tetap ya. Indi isyruna rialan. Saya memiliki 20 real. Nomor 6 nomor 5 ya, nomor 5. Kam funduqan fi hadzal syari'i. Berapa banyaknya hotel ya di jalan ini? Ya, nah jawabannya fihi berapa? Salasata asyara funduqan ya. Di dalamnya ada 13 hotel. Di jalan itu, maksudnya di dalam itu, di jalan ini ya, di jalan itu ada 13 hotel. Baik, yang keenam ya, fi hadhil madinati ya, di kota ini ya, di kota ini arba'ata asyara masjidan, ada 14 masjid. Ya, fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan, ada 14 masjid. Yang nomor 7 ya, samanu hadzal kitab ya, harga kitab ini sab'ata asyara rialan ya, sab'ata asyara rialan, jadi 17 real. Lanjut, yang nomor 8 ya, fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini isyruna darsan, ada 20 ada 20 pelajaran ya. Di dalam kitab ini ada 20 pelajaran. Terakhir ya, nomor 9 fisanati ya, fisanati isna asyara syahron ya, ada 12 bulan. Tapi insya Allah sangat mudah ya, karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang kaidah penulisan, yaitu angka dari 11 sampai 20. Nah, langsung kita lanjutkan kepada latihan berikutnya ya, latihan yang ke-10. Latihan yang ke-10 perintahnya adalah iqra' mayali, bacalah apa yang berikut ini. Baik. Nah, kita di dalam membaca ini sekarang tadi kita sudah menyebutkan bilangan ya, atau pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana penyebutan bilangan dalam bahasa Arab ya, untuk 1 sampai 20 ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang pada latihan ke-10 ini, di sini kita dikenalkan oleh mu'alif dengan namanya itu bilangan bertingkat ya, bilangan bertingkat. Kalau dalam bahasa kita, bilangan bertingkat itu kan ada pertama atau ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab juga ada penyebutan seperti itu ya. Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti yang ada di di latihan ke-10 ini. Untuk pertama dalam bahasa kita kan pertama gitu ya. Atau ke-1 atau ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan al-awwal, itu untuk benda laki-laki. Dan di sini kita mempelajari di sini dengan ad-dars ya, ad-darsu. Di contoh latihan ke-10 ini, ad-darsu itu kan laki-laki, tidak ada tak marbutohnya kan. Nah, sehingga untuk penyebutan dari bilangan ini bilangan bertingkatnya, jadi ad-darsul awal, pelajaran pertama. Nah, kalau pelajaran kedua dan ke-10 ya seperti itu penulisannya ya. Jadi setelah huruf pertama dipanjangkan dengan alif ya. Jadi huruf pertama fathah, kemudian setelah itu di alif dimatkan, dan kemudian huruf ketiganya di kasroh ya. Ya, sehingga di sana kalau kedua menjadi ad-darsu as-sani. Kemudian ketiga ad-darsu as-salis ya. Keempat ad-darsu ar-rabi'.
Kelima ad-darsul al-khamis ya. Keenam ad-darsu as-sadis ya. Ketujuh ya ad-darsu as-sabi'. Kedelapan ad-darsu as-samin, kesembilan ad-darsu at-tasi', dan kesepuluh ad-darsu al-ashir. Nah, untuk itu ya silakan dibaca ya supaya lancar ya. Nah, itu mungkin saya bacakan ya sambil silakan diikuti. Baik. Kita baca dari awal. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalis, ad-darsul rabi', ad-darsul khamis, ad-darsul sadis, ad-darsul sabi', ad-darsul tsamin, ad-darsul tasi', ad-darsul ashir. Baik, alhamdulillah. Ini sudah kita baca. Nah, tadi penulisannya sudah kita jelaskan ya, seperti itu. Nah, di dalam kurung di bawahnya itu di sana ada tambahan keterangan. Ya, al-awwal pertama, muannasuhu ya, bentuk perempuannya dari al-awwal adalah al-ula. Ya, al-ula. Sehingga kalau kita mengatakan bisa contohnya nakul, kalau misalnya kita katakan murid pertama atau libul awal atau siswa pertama atau libul awal. Adapun kalau siswi pertama maka di sana sebagai at-thalibatul ula ya, at-thalibatul ula. Nah, di sini di contoh hanya disebutkan untuk bentuk muannas atau perempuannya dengan contoh dengan contoh yang pertama saja. Ada bentuk kedua sampai 10 perempuannya belum ada contohnya. Nah, untuk memberikan penyebutan bilangan bertingkat untuk 2 sampai 10 tinggal ditambahkan tak marbutoh di belakangnya saja. Sehingga misalkan kalau kita ganti misalkan ini ad-darsnya ini kan laki-laki, kita ganti dengan at-thalibah ya, at-thalibatus siswi. Ya. Maka kita baca dari pertama sampai ke 10 ya, silakan diikuti ya. At-thalibatul ula, at-thalibatus tsaniyah, at-thalibatus tsalisah, at-thalibatur rabi'ah, at-thalibatul khamisah, at-thalibatus sadisah, at-thalibatus sabi'ah, at-thalibatus tsaminah, at-thalibatus at-thalibatut tasi'ah, dan at-thalibatul ashirah. Nah, itu untuk penyebutan ya perempuan ya, bilangan bertingkat untuk perempuan. Tinggal ditambahkan dengan tak marbutoh saja di belakangnya. Sangat mudah insyaallah ya. Baik ya, mungkin dari penyebutan seperti ini yang perlu diperhatikan memang yang panjangnya itu setelah huruf pertama ya. Sa itu yang panjang ya. Atau kalau ya biasanya yang sering salah itu kalau membaca yang kelima ya, yang kelima itu al-khamis ya. Al-khamis itu yang panjang kho-nya ya. Karena banyak yang membaca juga al-khamis. Kalau dibaca al-khamis itu nama artinya berubah, tapi itu menjadi artinya hari ke Kamis ya, bukan kelima lagi. Kalau kelima itu al-khamis, tapi kalau dibaca al-khamis itu artinya adalah hari Kamis. Nah, baik. Nah, kalau sudah seperti ini para jamaah sekalian, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah cukup jelas ini ya untuk menyebutkan bilangan bertingkat ini. Tinggal nanti dilihat dulu bendanya ya. Bendanya itu apa? Laki-laki ataukah perempuan? Nah, maka bilangan bertingkatnya mengikuti. Ya, mengikuti. Dan di sini juga tidak ya tinggal perurutan saja disebutkan bendanya baru kemudian tingkatannya gitu ya. Berbeda dengan ketika kita kemarin menyebutkan tentang jumlah bilangan benda ya, itu kan ada yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada yang disilang, ada yang sama kan gitu ya. Untuk 1, 2 itu sama, kemudian 3 sampai 10 itu bersilang ya. Untuk 11 12 itu sama, dua-duanya sama. Kalau kemudian yang 13 sampai 20 itu 13 sampai 20 yang disilang dulu, kemudian yang kedua sama. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan untuk bilangan bertingkat tidak seperti itu ya. Untuk bilangan bertingkat lebih mudah, hanya tinggal bentuknya saja yang diubah sedikit, yaitu dari misalkan wahidun menjadi al-awal, dan
Isnani menjadi asani dan seperti itu. Tinggal dihafalkan bentuknya ini aja, insya Allah lebih mudah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan penyebutan bilangan bertingkat di dalam bahasa Arab ya untuk 1 sampai 10. Nah, semoga yang kita sampaikan ini, yang kita pelajari ini ya semakin memahamkan kita terkait dengan bagaimana kita nanti memahami nas dalam bahasa Arab. Sehingga ketika kita mendapati yang seperti ini, oh ini maknanya adalah bilangan bertingkat atau urutan dari sebuah benda. Tapi alhamdulillah kalau demikian ya mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini dan insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, naktafi, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.